Selamat pagi Kak Arthur, Kakak asisten dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 1, akan mempresentasikan tentang psikologi individual. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan terkait biografi Adler. Ia merupakan seorang anak dari pasangan Pauline dan Leopold, yang mana ayahnya adalah seorang pedagang biji-bijian kelas menengah yang berasal dari Hungaria. Kemudian ia lahir pada tanggal 7 Februari 1870, tepatnya di Rudolfsheim. Dan Adler saat kecil itu memiliki sebuah penyakit, yaitu pneumonia. Dan salah satu kejadian di rumah sakit membuat ia terpicu untuk menjadi seorang dokter atau psikiatri. Lalu, pada tahun 1895, Adler mencapai cita-cita masa kecilnya, di mana ia mendapatkan gelar medisnya dan menjadi seorang dokter. Lalu, pada tahun 1902, akhirnya ia tergabung dalam satu komunitas yang sama dengan Freud, yaitu Vienna Psychoanalytic Society, di mana di situ mereka mendiskusikan tentang psikologi dan neuropatologi. Dan pada tahun 1911, akhirnya Adler mengganti kewarganegaraannya dari Hongaria menjadi Austria. Lalu setelah Perang Dunia Pertama selesai, ia mulai memperkenalkan teorinya melalui mengajar, mendirikan klinik anak, dan juga pelatihan untuk para guru. Sebelumnya, di tahun 1911, tepatnya pada bulan Oktober, ia memutuskan untuk keluar dari komunitas yang sama dengan Freud karena akhirnya ia menemukan bahwa pandangannya itu berbeda dengan komunitas tersebut. Dan di masa akhir hidupnya, Adler mengajar psikologi di Columbia University dan the New School for Social Research. Dan pada tahun 1932, ia menjadi warga negara Amerika dan juga visiting professor di Long Island College of Medicine. Dan di tahun 1897, ia menikahi seorang wanita bernama Raisa, yang mana istrinya ini adalah seorang feminis yang berasal dari Rusia. Lalu semasa pernikahan mereka ini tinggal terpisah, di mana Raisa di Vienna dan Adler di New York. Dan mereka memiliki 4 orang anak yang bernama Kurt, Alexandra, kemudian Valentine, dan juga Cornelia. Dan pada tanggal 28 Mei 1937, Adler meninggal karena serangan jantung di Aberdeen. Pada bagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Introduction to Adlerian Theory. Jadi, Adler itu mengungkapkan sebuah pendapat, sebuah teori yang bernama psikologi individual, di mana pandangan ini menyajikan pandangan optimis yang ditekankan pada ketertarikan sosial yang merupakan kesamaan perasaan semua orang. Adapun hal-hal yang terkait dengan ajaran inti psikologi individual, yang pertama itu adalah seseorang memiliki sebuah kekuatan dinamis untuk mencapai kesuksesan mereka. Yang kedua adalah persepsi subjektif orang membentuk perilaku dan kepribadian mereka. Lalu yang ketiga, kepribadian itu bersatu dan bersifat konsisten. Lalu yang keempat, nilai aktivitas manusia harus dinilai melalui sudut pandang minat. Lalu yang kelima, kepribadian yang konsisten berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Dan yang terakhir, yang keenam, gaya hidup dibentuk oleh kreativitas masing-masing orang. Berikut, saya akan menjelaskan mengenai materi berjuang untuk sukses atau superioritas. Adler memiliki 3 prinsip. Yang pertama adalah kekuatan dinamis di balik perilaku orang, yaitu perjuangan untuk sukses atau superioritas. Adler mereduksi semua motivasi menjadi satu dorongan perjuangan untuk sukses atau superioritas. Psikolog individu berpendapat, setiap orang memulai hidup kekurangan fisik yang mengaktifkan perasaan rendah diri, perasaan yang memotivasi seseorang untuk berusaha untuk mencapai keunggulan pribadi. Sedangkan secara psikologi, orang sehat mencari kesuksesan untuk seluruh manusia. Di awal karir Adler, percaya bahwa agresi adalah kekuatan dinamis di semua motivasi, tapi dia tidak menjadi puas setelah menolak agresi sebagai kekuatan motivasi tunggal. Adler menggunakan istilah protes maskulin yang menyirat keinginan untuk berkuasa atau dominasi orang lain. Di teori finalnya, bagaimanapun dia membatasi perjuangan untuk superioritas kepada orang-orang yang memperjuangkan superioritas pribadi atas orang lain, memperkenalkan istilah berjuang untuk sukses, menggambarkan tindakan orang yang dimotivasi oleh minat sosial yang sangat berkembang. Adler 1956.
Terlepas dari motivasi untuk berjuang, setiap individu dibimbing oleh tujuan akhir. Tujuan akhir. Menurut Adler 1956, orang berusaha keras untuk menuju tujuan akhir, baik keunggulan pribadi atau tujuan sukses bagi seluruh manusia. Namun, tujuan akhir memiliki arti yang sangat penting karena menyatukan kepribadian dan membuat semua perilaku dapat dipahami. Setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan tujuan fiksi yang dipersonalisasi, yang dibangun dari bahan mentah yang disediakan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Sebaliknya, produk dari kekuatan kreatif yaitu kemampuan orang untuk secara bebas membentuk perilaku, meredakan dan menciptakan kepribadian mereka sendiri. Pada saat anak mencapai usia 4 atau 5 tahun, kekuatan kreatif telah berkembang ke titik di mana mereka dapat menetapkan tujuan akhir mereka. Bahkan, bayi memiliki dorongan, bawaan menuju pertumbuhan, penyelesaian, atau kesuksesan. The Striving Force sebagai kompensasi. Orang berjuang untuk keunggulan atau kesuksesan sebagai sarana kompensasi perasaan inferioritas atau kelemahan. Adler 1930. Percaya bahwa manusia diberkati saat lahir dengan tubuh kecil, lemah, atau inferior. Kekurangan fisik memicu perasaan inferioritas. Hanya pada dasarnya orang memiliki kecenderungan bawaan, penyelesaian, atau keutuhan. Orang terus-menerus didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi perasaan rendah diri dan ditarik oleh keinginan untuk menyelesaikan. Situasi minus dan plus ada secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan karena merupakan dua dimensi dari satu kekuatan. Kekuatan perjuangan itu sendiri adalah bawaan, tetapi sifat dan arahnya adalah kedua dari perasaan rendah diri dan tujuan superioritas. Berjuang untuk keunggulan pribadi. Beberapa orang berjuang untuk keunggulan dengan sedikit atau tanpa kepedulian terhadap orang lain. Tujuan mereka adalah tujuan pribadi, dan usaha mereka sebagian besar dimotivasi oleh kelebihan perasaan inferioritas pribadi atau adanya kompleks inferioritas. Pembunuhan, pencuri, dan penipu adalah contoh nyata dari orang-orang yang berjuang demi keuntungan pribadi. Beberapa orang membuat penyamaran cerdik untuk usaha pribadi mereka dan mungkin secara sadar atau tidak sadar menyembunyikan keegoisan mereka di balik jubah perhatian sosial. Berjuang untuk sukses. Berbeda dengan orang berjuang untuk keuntungan pribadi, yaitu mereka yang sehat secara psikologis yang dimotivasi oleh minat sosial dan kesuksesan seluruh umat manusia. Individu yang sehat prihatin dengan tujuan di luar kemampuan mereka akan membantu orang lain tanpa menuntut mengharapkan imbalan pribadi, dan dapat melihat orang lain bukan sebagai lawan, tetapi sebagai orang yang dapat bekerja sama untuk kepentingan sosial. Keberhasilan mereka sendiri tidak diperoleh dengan mengorbankan orang lain, tetapi merupakan kecenderungan alami untuk bergerak menuju penyelesaian atau kesempurnaan. Prinsip kedua Adler yaitu persepsi subjektif orang-orang membentuk perilaku dan kepribadian mereka. Orang berjuang untuk keunggulan atau kesuksesan untuk mengimbangi perasaan rendah diri, tetapi cara mereka berjuang tidak dibentuk oleh kenyataan, tetapi oleh subjektivitas persepsi realitas, yaitu fiksi atau ekspektasi masa depan. Fiksi kita yang paling penting adalah tujuan keunggulan atau kesuksesan, tujuan yang kita buat di awal kehidupan dan mungkin tidak mengerti dengan jelas. Ide Adler tentang fiksi berasal dari buku Hans, The Philosophy of As If, tahun 1911 atau 1925. Wenger percaya bahwa fiksi adalah ide yang tidak memiliki eksistensi nyata, namun berpengaruh pada orang yang seolah-olah mereka benar-benar ada. Salah satu contoh fiksi yaitu pria lebih unggul untuk wanita. Meski gagasan ini hanyalah fiksi, banyak orang, baik pria maupun wanita, bertindak seolah-olah kenyataan. Inferioritas fisik. Orang memulai hidup kecil, lemah, dan inferior. Mereka mengembangkan fiksi atau kepercayaan sistem tentang bagaimana mengatasi kekurangan fisik menjadi besar, kuat, dan superioritas.
Cacat fisik memiliki beberapa hal yang penting, tetapi menjadi bermakna ketika mereka merangsang perasaan subjektif dari inferioritas yang berfungsi sebagai pendorong menuju kesempurnaan atau penyelesaian. Beberapa orang mengimbanginya perasaan rendah diri dengan bergerak menuju kesehatan psikologis dan gaya hidup yang berguna. Sedangkan yang lain memberi kompensasi berlebihan dan termotivasi untuk memaklumi atau mundur dari orang lain. Adler menekankan bahwa kekurangan fisik saja tidak menyebabkan gaya hidup tertentu. Mereka hanya memberikan motivasi saat ini untuk mencapai tujuan masa depan. Semua motivasi ini merupakan aspek kepribadian bersatu dan konsisten pada diri sendiri. Prinsip ketiga teori Adler yaitu kepribadian bersatu dan konsisten pada diri sendiri. Istilah psikologi individu, Adler menekankan keyakinan bahwa setiap orang itu unik dan tidak terpisahkan. Jadi, psikologi individu menekankan pada kesatuan mendasar dari kepribadian dan gagasan bahwa tidak perilaku yang konsisten. Pikiran, perasaan, dan tindakan semuanya diarahkan ke satu tujuan dan melayani satu tujuan. Ketika orang berperilaku tidak menentu atau tidak terduga, perilaku mereka memaksa orang lain untuk bersikap defensif, waspada agar tidak bingung dengan tindakan yang berubah-ubah. Perilaku membingungkan yang tampaknya tidak konsisten memberi orang tidak menentu pada keunggulan dalam interpersonal hubungan. Meskipun orang tidak menentu, seringkali berhasil dalam usahanya dalam mendapatkan keunggulan atas orang lain. Mereka biasanya tidak menyadari motif yang mendasarinya, dan mungkin dengan keras kepala menolak saran apapun yang mereka inginkan dari orang lain. Adler 1956 mengenali beberapa cara di mana seluruh orang beroperasi persatuan dan konsistensi diri. Yang pertama disebut jargon organ atau dialek organ. Berikut yang terakhir adalah dialek organ. Menurut Adler, tahun 1956, keseluruhan pribadi berusaha dengan cara yang konsisten terhadap diri sendiri dalam satu tujuan. Semua tindakan dan fungsi terpisah hanya dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan ini. Gangguan satu bagian tubuh tidak dapat dilihat secara terpisah. Itu mempengaruhi keseluruhan orang. Faktanya, organ yang kekurangan mengekspresikan arah tujuan individu, suatu kondisi yang dikenal sebagai dialek organ. Melalui dialek organ, organ tubuh yang biasanya lebih ekspresif dan terbuka terhadap pendapat individu lebih jelas daripada yang biasanya dilakukan oleh kata-kata. Adler 1956 p. 223. Conscious and unconscious. Harmoni antara tindakan sadar dan juga tidak sadar merupakan contoh lain dari kepribadian. Adler menghindari dikotomi antara pikiran sadar dan juga pikiran tidak sadar, karena menurutnya kedua hal ini merupakan sebuah bagian yang bekerja sama dari sebuah sistem terpadu yang sama. Social interest. Prinsip keempat Adler yaitu nilai semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang kepentingan sosial. Seseorang dengan gaming shark full yang berkembang dengan baik berjuang untuk kesempurnaan bagi semua orang, bukan untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan sosial dapat diartikan sebagai sikap keterkaitan dengan kemanusiaan serta empati bagi semua anggota komunitas manusia. Ini memanifestasikan dirinya sebagai kerjasama dengan orang lain untuk kemajuan sosial daripada keuntungan pribadi. Kepentingan sosial adalah kebutuhan untuk mengabadikan manusia. Origins of social interest. Kepentingan sosial telah berakar menjadi potensi bagi semua individu, namun perlu dikembangkan sebelum dapat bertumbuh. Kepentingan sosial berasal dari hubungan ibu dan anak sejak masa bayi. Seseorang yang telah melewati masa kanak-kanaknya merupakan hasil dari kepentingan sosial yang dimiliki sang ibu. Adler meyakini bahwa menikah dan menjadi orang tua merupakan tugas dan tanggung jawab bagi kedua belah pihak, yaitu istri dan juga suami.
Namun kedua orang tua dapat memengaruhi kepentingan sosial yang berbeda tergantung bagaimana cara mereka dalam mengasuh anaknya. Tugas ibu adalah mengembangkan ikatan yang mendorong kepentingan sosial anak yang dewasa. Seorang ibu idealnya harus memiliki cinta yang berpusat pada kesejahteraan anak. Yang mana hubungan cinta yang sehat ini tumbuh dari kepeduliannya terhadap anaknya, suaminya, dan juga kepada orang lain. Ayah adalah orang penting yang kedua dalam lingkungan sosial anak. Menurut standar Adler, ayah yang sukses menghindari kesalahan ganda dari pelepasan emosi dan sifat otoriter yang dapat mencegah tumbuhnya kepentingan sosial pada anak. Seorang anak yang mengalami pelepasan emosi dan sifat otoriter dari sang ayah dapat menciptakan tujuan personal yang lebih tinggi dan juga menghasilkan gaya hidup yang tidak sehat. Adler percaya bahwa pengaruh lingkungan sosial terdekat sangatlah penting. Namun ketika anak telah memasuki usia 5 tahun, sifat hereditas ini mulai mengabur karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya pada lingkungan sosialnya. Importance of social interest. Kepentingan sosial adalah tolok ukur yang digunakan Adler untuk mengukur kesehatan psikologis seseorang dan menjadi satu-satunya ukuran yang digunakan untuk mengukur nilai yang dimiliki seseorang. Orang-orang yang memiliki kepentingan sosial menandakan bahwa mereka telah matang secara psikologis. Sedangkan mereka yang belum matang secara psikologis ini menandakan bahwa mereka itu kekurangan Gemeinschaftsgefühl, egois, dan juga mementingkan kepentingan mereka sendiri. Individu yang sehat adalah mereka yang peduli terhadap orang lain dan memiliki tujuan sukses untuk kepentingan semua individu. Kepentingan sosial sendiri itu tidak identik dengan amal dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Individu yang tidak sehat secara psikologis itu mengembangkan perasaan harga diri yang berlebihan dan berusaha mengimbanginya dengan mengedepankan tujuan pribadi di atas tujuan bersama. Sedangkan individu yang sehat itu dimotivasi oleh perasaan ketidaklengkapan dan kepentingan sosial yang tinggi. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana ketika kekuatan perjuangan bawaan yang dimiliki oleh setiap individu ini bergabung dengan kekurangan secara fisik dapat menghasilkan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini itu ada pada setiap orang, yang mana bisa dibesar-besarkan ataupun dilihat secara biasa saja. Seperti itu. Perasaan rendah diri yang berlebihan menghasilkan gaya hidup yang neurotik. Sedangkan perasaan rendah diri yang biasa saja dapat menghasilkan gaya hidup yang sehat. Bagaimana seseorang membentuk gaya hidupnya sendiri itu tergantung pada bagaimana mereka melihat rendah diri yang mereka punya. Style of life. Prinsip kelima Adler yaitu struktur kepribadian yang konsisten dengan diri sendiri berkembang menjadi gaya hidup. Gaya hidup merupakan istilah yang digunakan Adler yang merujuk pada cita rasa kehidupan seseorang. Gaya hidup itu mencakup tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap mereka terhadap dunia. Adler menganalogikan gaya hidup dengan musik. Not-not yang terpisah dari suatu komposisi tidak ada artinya tanpa keseluruhan melodi. Tetapi melodi dapat menjadi semakin penting ketika kita dapat mengenali gaya komposer tersebut dalam menyajikan musiknya. Gaya hidup tidak perlu sempit dan kaku. Individu yang secara psikologis tidak sehat sering menjalani kehidupan yang tidak fleksibel yang ditandai dengan ketidakmampuan mereka untuk menggunakan cara yang baru dalam bereaksi terhadap lingkungannya. Sedangkan individu yang sehat itu secara psikologis berperilaku beragam dan fleksibel dengan gaya hidup yang kompleks yang terus diperkaya dan berubah. Individu dengan gaya hidup yang sehat ini dapat mengekspresikan kepentingan sosial mereka dalam tindakan mereka. Creative power. Prinsip terakhir Adler yaitu gaya hidup dibentuk oleh kekuatan kreatif individu. Menurut Adler, setiap individu itu diberi kebebasan untuk membentuk gaya hidupnya sendiri.
Kekuatan kreatif yang dimiliki setiap individu menempatkan mereka untuk bertanggung jawab atas tujuan mereka, cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga bagaimana kontribusi mereka dalam pengembangan kepentingan sosial. Kekuatan kreatif adalah konsep dinamis yang menyiratkan gerakan yang merupakan karakteristik kehidupan yang paling menonjol. Setiap individu menggunakan faktor keturunan dan lingkungan sebagai dasar membentuk kepribadian. Jika dianalogikan sebagai bangunan, desain arsitektur merupakan gaya hidup seseorang. Dan ya, kita merupakan arsiteknya tersebut. Ingin membangun desain arsitektur yang seperti apa, itu merupakan kehendak kita. Kita tidak dipaksa untuk tumbuh ke arah kepentingan sosial, tetapi kita harus menjauhi sifat jahat yang inherent dalam kita. Adler menggunakan analogi yang disebut hukum pintu rendah, yang mana jika kita berjalan melewati ambang pintu setinggi 4 kaki, apa yang akan kita lakukan? Menunduk atau terus berjalan sampai membenturkan kepala kita hingga kita terjatuh. Mereka yang sehat secara psikologis tentu akan memilih untuk menunduk. Tetapi mereka yang memiliki gaya hidup neurotik itu terus berjalan membenturkan kepala mereka sampai mereka terjatuh. Kita masuk dalam abnormal development. Adler percaya bahwa individu merupakan hasil dari perbuatan mereka. Kekuatan kreatif memberi manusia kebebasan, tetapi harus tetap berada dalam batas-batas tertentu untuk menjadi sehat secara psikologis dan menghasilkan gaya hidup yang bermanfaat. General description. Menurut Adler, salah satu faktor yang mendasari semua jenis ketidaksesuaian adalah ketertarikan sosial yang terbelakang. Selain kurang memiliki kepentingan sosial, para neurotik cenderung menetapkan tujuan yang terlalu tinggi, hidup di dunianya sendiri, dan memiliki gaya hidup yang kaku. Orang menjadi gagal dalam hidupnya karena terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak memedulikan orang lain. Orang yang tidak bisa menyesuaikan diri sendiri menetapkan tujuan yang berlebihan sebagai sebuah kompensasi atas harga diri rendah yang terlalu berlebihan. Selanjutnya kita akan membahas faktor eksternal penyebab ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. Adler menyebutkan ada 3 penyebab ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. Yang pertama, kelemahan fisik yang berlebihan. Kelemahan fisik, baik bawaan maupun penyakit, jika disertai perasaan inferior yang menonjol, akan menyebabkan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. Perasaan inferior ini akan mengalahkan rasa semangat dia untuk mencapai suatu keberhasilan. Yang kedua, gaya hidup manja. Artinya, ingin orang lain selalu memperhatikan, melindungi, dan memenuhi kebutuhannya. Orang dengan gaya hidup manja akan takut jika seandainya berpisah dengan orang yang selalu memanjakannya. Kemudian timbul perasaan inferior ketika dia dihadapkan dengan situasi yang sulit. Yang ketiga, gaya hidup terabaikan. Artinya, anak-anak yang merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan akan membentuk gaya hidup terabaikan, sehingga dia overthinking, kemudian timbul rasa tidak percaya kepada orang lain dan sulit untuk bekerja sama. Kemudian, kecenderungan untuk melindungi. Apa itu kecenderungan untuk melindungi? Ini adalah pola perilaku untuk melindungi rasa percaya diri mereka terhadap rasa malu di publik, sehingga memungkinkan orang bisa menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya dan mempertahankan gaya hidup mereka. Ada 3 bentuk kecenderungan untuk melindungi. Yang pertama, excuse, yang kedua, aggression, yang ketiga, withdrawal. Yang pertama, excuse atau membuat alasan. Alasan biasanya dinyatakan dalam format ya, tetapi, atau hanya. Orang pertama kali akan mengungkapkan sesuatu yang kedengarannya lebih baik bagi orang lain dulu, lalu diikuti dengan alasan. Contoh, ya, saya ingin bekerja, tetapi teman-teman saya melanjutkan kuliah terlebih dahulu. Yang kedua, aggression atau agresi. Agresi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, depreciation atau merendahkan. Artinya meremehkan orang lain dan meninggikan diri sendiri. Contohnya, ungkapan seperti ini. Pantas saja kamu bisa menyelesaikan soal itu, karena menurutku soal itu memang mudah. Yang kedua, accusation atau tuduhan. Artinya, menyalahkan orang lain atas kegagalan seseorang dan membalas dendam. Contohnya, ungkapan seperti ini.
Aku sebenarnya ingin kuliah di psikologi, tetapi orang tuaku menyuruhku kuliah di kedokteran. Sekarang aku bekerja di tempat yang tidak diinginkan dan merasa menderita. Yang ketiga, self-accusation atau menuduh diri sendiri. Artinya menyiksa diri sendiri dan dipenuhi rasa bersalah. Contohnya ungkapan seperti ini. Nilaiku saat ini jelek karena aku tidak belajar waktu itu, karena aku kurang berusaha, kurang memaksimalkan usaha. Kemudian sekarang aku merasa menyesal, tapi sudah terlambat. Kemudian withdrawal atau menarik diri sendiri. Withdrawal dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, moving backward atau bergerak mundur. Artinya menjaga cita-cita khayal seseorang dengan kembali ke periode kehidupan lebih aman. Jadi dia ada di suatu posisi atau di suatu titik, kemudian dia bergerak mundur ke belakang ke periode yang sebelumnya yang dia rasa aman dari ancaman kegagalan. Yang kedua, standing still atau berdiam diri, artinya diam saja dan tidak bergerak ke arah manapun untuk melindungi dari kegagalan. Jadi dia tetap berada di suatu posisi, tapi dia tidak bergerak maju ataupun mundur untuk menghindar dari ancaman kegagalan. Yang ketiga, hesitating atau keraguan-raguan. Perasaan bimbang ketika dihadapkan dengan masalah sulit. Jadi dia ragu-ragu untuk memutuskan kemana dia akan melangkah. Yang keempat, constructing obstacle atau membangun rintangan. Artinya membangun sebuah rumah jerami untuk menunjukkan bahwa mereka dapat merobohkannya. Jadi dia membangun suatu tantangan, kemudian dia dapat menyelesaikannya, sehingga dia dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa dia bisa merobohkannya. Kemudian kita akan membahas tentang maskulin protes atau protes maskulin. Adler percaya bahwa kehidupan psikis wanita pada dasarnya sama dengan pria. Protes maskulin adalah praktek sosial dan budaya yang memengaruhi banyak pria dan wanita untuk menekankan pentingnya kejantanan. Asal mula dari protes maskulin ini adalah sejak dini anak-anak dilatih untuk menjadi maskulin. Artinya maskulin yaitu berani, kuat, dan dominan. Sedangkan anak-anak perempuan dituntut untuk menjadi pasif dan rendah di hadapan masyarakat. Kemudian Adler, Freud, dan maskulin protes. Freud berpendapat anatomi adalah takdir dan bahwa wanita sebagai benua gelap. Apa itu benua gelap? Benua gelap adalah kehidupan seksual wanita dewasa. Jadi menurut Freud, laki-laki memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi alfa, sedangkan perempuan tidak. Sehingga perempuan memang berada di posisi rendah di masyarakat. Contoh, Martha Bernas, istri Freud sendiri, adalah seorang ibu rumah tangga dan tidak minat untuk bekerja seperti Freud. Kemudian Adler. Menurut Adler, wanita memiliki kebutuhan fisiologis dan psikologis yang sama dengan pria. Sehingga menurut Adler tidak ada ukurannya. Misalnya wanita hanya boleh menginginkan sebagian kecil dari keinginan laki-laki saja. Tetapi wanita dan pria menurut Adler memiliki kebutuhan fisiologis dan psikologis yang sama. Contoh, Raisa Epstein, istri Adler, adalah wanita karir politik. Dalam psikologi individu, Adler membagi praktik psikologi sosial menjadi 4 bagian atau 4 cara, yaitu konstelasi keluarga, kedua ingatan awal, mimpi, dan psikoterapi. Kita masuk ke praktis yang pertama, yaitu adalah konstelasi keluarga. Adler ini selalu menanyakan tentang konstelasi keluarga kepada para pasiennya dalam terapi-terapinya. Seperti mereka ini anak keberapa, mereka ini memiliki berapa bersaudara, apa jenis kelamin saudara mereka, terus berapa sih perbedaan usia antara si pasien dengan saudaranya, dan lain-lain. Nah, menurut Adler, setiap anak sulung, anak bungsu, anak tengah ini memiliki ciri khas dan perbedaannya masing-masing. Seperti anak sulung atau anak pertama ini tuh memiliki kecenderungan untuk memiliki perilaku yang overprotective, memiliki perasaan yang kuat, dan memiliki kecemasan yang cukup tinggi, lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Nah, anak sulung dapat dibilang unik. Kenapa? Karena mereka nih akan merasakan bagaimana rasanya menjadi anak tunggal untuk pertama kalinya,
Namun kemudian ketika mereka memiliki seorang adik, mereka akan merasakan hal yang berbeda gitu. Jadi mereka merasakan bukan jadi anak tunggal lagi. Jadi mereka itu akan mengalami sebuah pelepasan traumatis. Nah, sikap apa sih yang akan mereka berikan kepada adik-adik mereka itu juga sangat-sangat beragam. Seperti ketika anak sulung ini memulai di umur 3 tahun, ketika saat 3 tahun itu dia menerapkan gaya hidup yang egois gitu. Mereka akan menumbuhkan sikap permusuhan kepada adiknya ketika adiknya lahir gitu. Tetapi ketika gaya hidup yang ia terapkan selama 3 tahun itu adalah sikap yang baik, mudah bekerja sama, dan sikap toleransi yang baik, maka sikap yang akan mereka berikan kepada adik-adik mereka adalah sikap yang baik, sikap yang penyayang juga gitu. Nah, anak pertama ini juga cenderung akan memiliki sikap sebagai seorang pelindung, seorang ketua yang baik gitu. Nah, tetapi juga terkadang nih anak pertama itu akan memiliki perilaku yang mudah cemas. Jadi dia tuh akan berjuang untuk diterima gitu. Memiliki sikap yang iri, kritis, dan terkadang juga dapat tidak kooperatif. Sedangkan untuk anak tengah, Adler nih menyatakan bahwa anak tengah tuh umumnya akan memiliki perilaku yang pemberani, kompetitif, kooperatif, dan mungkin bisa juga memunculkan perilaku yang mudah putus asa, dan akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa yang memiliki daya saing yang kuat dan ambisius. Sedangkan untuk anak bungsu, terkadang kan kita kalau lihat nih anak bungsu, anak paling kecil itu terkadang suka dimanjakan oleh orang tua mereka. Jadi terkadang anak bungsu ini akan memiliki kecenderungan sikap yang manja, nakal, dan akan tumbuh menjadi pribadi yang sedikit bermasalah gitu. Tetapi anak bungsu tuh seringkali menjadi pribadi yang cepat tanggap, ambisius, dan semangat daripada kakak-kakaknya. Yang kedua adalah ingatan awal. Adler percaya bahwa ingatan awal itu selalu konsisten dengan gaya hidup orang saat ini, dan bahwa catatan subjektif mereka tentang pengalaman terdahulu itu menghasilkan sebuah petunjuk untuk memahami gaya hidup mereka atau gaya hidup si pasien. Nah, Adler itu memberikan contoh dari salah satu pasiennya, di mana dalam terapinya ini tuh si seorang pasien itu adalah seorang pria sukses, tetapi ia memiliki rasa tidak percaya yang tinggi terhadap wanita. Nah, lewat terapinya ini, Adler tuh mengetahui bahwa sebenarnya si pria ini tuh memiliki pengalaman yang buruk terhadap ibunya. Nah, jadi pria ini tuh, pasien ini tuh bercerita bahwa saat ia masih kecil, saat itu tuh ia sedang pergi bersama ibu dan adiknya. Namun tiba-tiba hujan turun dan kemudian secara otomatis ibunya langsung menggendong si pasien. Namun karena ibunya seketika teringat bahwa si pasien ini lebih tua daripada adiknya, lalu ibunya ini langsung menurunkan si pasien dan kemudian berganti menggendong adiknya. Adler melihat bahwa ingatan ini berkaitan langsung dengan ketidakpercayaan sang pasien terhadap wanita. Kenapa? Karena setelah awalnya si pasien ini tuh merasa mendapatkan posisi terfavorit dari ibunya, namun tergantikan oleh adiknya. Perasaan itu tuh berlanjut hingga sekarang, dan hilangnya rasa kepercayaan kepada ibunya kemudian menular juga kepada seluruh wanita yang ia kenal. Adler percaya bahwa pasien yang memiliki perasaan cemas akan sering memproyeksi gaya hidup mereka saat ini lewat ingatan masa lalu mereka yang menakutkan atau mengerikan. Yang ketiga adalah mimpi. Selain ingatan awal, Adler juga percaya bahwa mimpi itu dapat dijadikan sebagai alat untuk menemukan sebuah petunjuk dan dijadikan alat untuk menganalisa kehidupan seseorang. Adler tuh percaya bahwa semua mimpi yang kita miliki, semua mimpi yang orang miliki itu dapat ditafsirkan. Jadi dia tuh menyatakan bahwa penafsiran apapun terhadap mimpi itu harus tentatif dan terbuka untuk penafsiran ulang. Adalah menerapkan aturan terhadap psikologi individu untuk mimpi, yaitu semuanya bisa berbeda. Jadi jika satu interpretasi dalam suatu mimpi itu tidak tepat, terasa tidak tepat, maka cobalah untuk menginterpretasi mimpi lain. Nah, Adler berpendapat bahwa kebanyakan mimpi adalah tipuan diri yang tidak mudah dipahami oleh si pemimpi. Jadi mimpi disamarkan untuk menipu si pemimpi, untuk membuat interpretasi diri si pemimpi menjadi lebih sulit gitu. Semakin tujuan seseorang tidak sejalan dengan kenyataan, maka semakin besar kemungkinan impian orang tersebut digunakan untuk menipu diri sendiri. Makanya di sini kenapa Adler itu menyatakan bahwa untuk menafsirkan mimpi, kita tuh harus bisa menafsirkannya dengan tentatif dan terbuka. Dan yang terakhir adalah psikoterapi.
Teori Adler menyatakan bahwa psikopatologi dihasilkan dari kurangnya keberanian, perasaan rendah diri yang berlebihan, dan minat sosial yang rendah dari pasien. Dengan demikian, tujuan utama psikoterapi Adler ini adalah untuk meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan rendah diri, dan mendorong minat sosial pasien dengan cara menggunakan humor dan kehangatan dalam terapinya. Dia percaya bahwa sikap hangat dan mengasuh oleh terapis mendorong pasien untuk memperluas minat sosial mereka. Untuk anak, Adler tuh menciptakan inovasi metode terapi yang unik untuk menangani anak yang bermasalah dengan cara melakukan terapi terhadap anak yang bermasalah itu di depan orang tua, guru, dan profesional kesehatan. Tujuannya apa? Prosedur itu tuh dilakukan guna untuk meningkatkan minat sosial anak-anak dengan membuat mereka tuh merasa bahwa mereka berada di sekitar orang-orang dewasa yang peduli terhadap mereka. Jadi tujuan dari terapi tersebut tuh bukan untuk mempermalukan anak-anak di depan orang tua mereka, maupun sebaliknya dengan cara bukan untuk memperburuk orang tua di depan anak-anak mereka. Nah, Adler ini selalu memperlihatkan perilaku yang baik dan permisif kepada para pasiennya, dan dia ini percaya bahwa hubungan terapeutik dapat membangkitkan minat sosial para pasiennya, seperti halnya anak-anak memperoleh minat sosial dari orang tua mereka. Riset terkait teori Adler terus menghasilkan penelitian tentang karir, gangguan makan, ataupun tentang minuman keras. Yang pertama di sini ada early recollections and career choice. Apakah ingatan yang paling awal akan mempengaruhi pilihan karir dalam siswa? Adler percaya bahwa pilihan karir mencerminkan kepribadian seseorang. Adler juga memperkirakan bahwa karir yang dipilih seseorang sebagai orang dewasa seringkali dicerminkan dalam ingatan yang paling awal. Untuk menguji hipotesis ini, John Kassler dan Ofra Nevo mengumpulkan memori awal dari 130 peserta, kemudian memberikan kode oleh 2 juri tentang jenis karir yang tercermin dalam ingatan tadi. Ingatan itu diklasifikasikan menggunakan 6 tipe dasar, yaitu ada realistic, investigative, artistic, social, enterprising, dan ada konvensional. Sebagai contoh early recollections yang mencerminkan ketertarikan pada karir di hidup ialah, aku pergi ke sekolah perawat bersama ibu untuk pertama kalinya saat aku berumur 4 atau 5 tahun. Aku tidak ingat perasaanku saat itu, tapi aku berangkat bersama ibuku dan bertemu dengan teman pertamaku. Dia seorang laki-laki dan bernama P. Aku mengingat dengan jelas P bermain di pagar dan aku mengikutinya untuk bermain di pagar. Aku sangat senang pada hari itu. Minat karir pada peserta dinilai dengan self-report, the self-directed search atau SDS. SDS mengukur kejujuran yang dikategorikan ke dalam 6 tipe dasar Holland. Oleh karena itu, para peneliti meneliti ingatan awal mereka dan minat karir untuk diklasifikasikan ke dalam 6 jenis karir dan memeriksa apakah ingatan awal cocok dengan minat karir mereka. Kassler dan Nevo menemukan bahwa ingatan awal di masa kanak-kanak mempengaruhi dengan jenis karir di nanti masa dewasa. Yang kedua, ada early childhood and health-related issues. Menurut Susan Billing, diet, makan berlebihan, dan bulimia ini bisa dipandang secara umum bahwa kegiatan itu untuk mengungkapkan rasa rendah diri. Gangguan makan ini adalah cara yang tidak sehat untuk mengimbangi perasaan rendah diri seseorang. Terlebih lagi, gangguan makan seseorang menunjukkan perasaan sosial seseorang sedang rusak. Daripada berfokus untuk membantu orang lain dan merasa kasihan kepada orang lain, orang dengan gangguan makan tertentu akan lebih fokus pada kehidupan dan kerumitan yang sedang mereka jalani. Teori Adler juga menjelaskan perilaku yang berhubungan dengan pesta minuman keras. Pria dan wanita yang berusia 18 sampai 30 tahun memiliki resiko tinggi untuk minum banyak alkohol. Akan tetapi, angka untuk minum di antara siswa belum dianalisis menurut urutan kelahiran, jenis kelamin, saudara kandung, etnis, dan topik Adler lainnya. Tapi baru-baru ini, Teresa Light dan Andrea Shelton meneliti minuman keras dan urutan kelahiran antara pria dan wanita yang sudah kuliah. Peneliti menemukan perbedaan yang signifikan. Anak bungsu ternyata lebih cenderung berpesta minuman keras, sedangkan anak yang lebih tua lebih bisa menahan diri.
Penulis menjelaskan hubungan ini dengan menggunakan teori Adler, yaitu anak bungsu lebih bergantung pada orang lain, dan ketika orang itu merasa stres, ia akan lebih cenderung mengatasinya dengan minum minuman keras. Kemudian yang ketiga ada early recollections and counseling outcomes. Jika early recollections atau ingatan awal adalah fiksi untuk mengubah gaya hidup seseorang, maka early recollections harus berubah seiring dengan gayanya hidup. Beberapa bukti memang menyatakan bahwa ingatan awal akan berubah selama konseling. Contohnya ada Gary Seville dan Daniel Eckstein, memperoleh ingatan awal dan status mental kejiwaan dari pasien kejiwaan sebelum dan sesudah konseling, lalu membandingkannya dengan IR dan status mental mereka dengan peserta yang cocok. Kemudian mereka menemukan perubahan yang signifikan dalam status mental dan ingatan awal. Di dalam teori Adlerian, temuan ini menunjukkan bahwa ketika konseling berhasil, ternyata pasien akan mengubah ingatan awalnya. Demikian pula dengan Jane Staten dan Bobby Wilburn melihat 3 ingatan awal pada anak-anak yang berusia 5-12 tahun setelah masing-masing melakukan konseling mingguan, lalu membandingkannya dengan ingatan awal dari anak-anak yang tidak mengikuti konseling sama sekali. Para peneliti menemukan kelompok konseling menunjukkan perubahan yang lebih besar pada tema, karakter, latar, jumlah detail, dan level ingatan mereka. Selanjutnya ada kritik terhadap teori Adler. Teori Adler ini sebenarnya masih mirip dengan teori Freud karena memang konsep-konsep yang dihasilkan ini tidak diverifikasi atau pemalsuan. Misalnya, peneliti sudah mempunyai penelitian tentang hubungan anak pada usia dini dan gaya hidup setiap anak saat ini. Hasilnya juga tidak memverifikasi gagasan Adler bahwa gaya hidup saat ini membentuk ingatan awal seseorang. Jadi, konsep gagasan Adler yang paling penting yang berasumsi gaya hidup saat ini menentukan ingatan awal daripada sebaliknya masih sulit untuk diverifikasi. Secara umum, psikologi individu ini sudah mencakup banyak hal yang diketahui tentang perilaku dan perkembangan manusia. Pandangan praktis Adler tentang masalah hidup memungkinkan kita untuk menilai teori pada kemampuannya untuk memahami apa yang kita ketahui dari perilaku manusia. Teori ini juga membantu psikoterapis, guru, orang tua dengan pedoman untuk memberi solusi pada masalah. Praktisi Adler mengumpulkan informasi melalui urutan kelahiran, mimpi, ingatan, kesulitan pada masa kanak-kanak, dan kekurangan fisik. Mereka kemudian menggunakan informasi ini untuk memahami gaya hidup seseorang dan menerapkan teknik yang spesifik yang mana mereka akan meningkatkan tanggung jawab seseorang dan memperluas kebebasan memilih. Meskipun teori Adler adalah model untuk self-konsistensi, ini masih memiliki definisi yang kurang akurat. Istilah seperti tujuan superioritas dan kekuatan kreatif tidak memiliki definisi yang ilmiah. Istilah kekuatan kreatif ini adalah istilah yang bersifat ilusi. Konsep kekuatan kreatif adalah konsep yang sangat menarik. Mungkin kebanyakan orang lebih memilih untuk percaya bahwa mereka terdiri dari sesuatu yang lebih dari sekedar keturunan dan lingkungan. Banyak orang juga merasa bahwa mereka memiliki agen, contoh agennya yaitu jiwa, ego, diri, kekuatan kreatif, yang memungkinkan mereka untuk memilih gaya hidup mereka.